Halo semuanya, kita berjumpa kembali di channel pembelajaran kita, channel Blessing Science. Baiklah, kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Dan untuk saat ini, kita akan mempelajari tentang potensial listrik akibat muatan listrik. Ya, jadi saat ini kita akan melihat bagaimana potensial listrik pada sebuah titik yang diakibatkan oleh muatan listrik. Ya, seperti apa pembahasannya? Mari kita simak bersama-sama. Baik, jadi saat ini kita akan membahas mengenai potensial listrik akibat muatan listrik ya. Nah, jadi teman-teman, kalau misalnya ini ada sebuah muatan ya, katakanlah ini ada sebuah muatan positif ya. Ini ada sebuah muatan positif Q. Nah, jadi kita akan menentukan potensial listrik pada sebuah titik ya, katakanlah di titik ini ya teman-teman, yang berjarak R ya. Katakanlah titik tersebut berjarak R terhadap muatan positif ini. Nah, pertanyaannya adalah berapakah potensial listrik di titik ini ya. Jadi potensial listrik di titik ini nilainya itu berapa. Nah, jadi potensial listrik yang diakibatkan oleh sebuah muatan listrik itu dirumuskan, yaitu V sama dengan 1/4pi epsilon 0 Q per R ya. Jadi potensial listrik di sebuah titik akibat muatan ini adalah sama dengan 1/4pi epsilon 0 Q per R, di mana Q itu adalah besar muatan dan R itu adalah jarak muatan tersebut ke titik tersebut ya. Jadi ini rumus yang kita akan gunakan untuk menentukan potensial listrik pada sebuah titik akibat muatan listrik. Ya, seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian yang perlu kita ketahui juga bahwa untuk potensial listrik tandanya itu mengikuti muatan ya. Sekali lagi, untuk potensial listrik tandanya mengikuti muatan. Maksudnya adalah jikalau muatan ini adalah muatan positif, maka potensial listrik itu bernilai positif. Tapi jikalau muatan ini adalah muatan negatif, maka potensial listrik itu akan bernilai negatif ya. Seperti itu ya teman-teman. Jadi potensial listrik itu mengikuti tanda dari muatan. Oleh karena itu dalam perhitungan kita menyertakan tanda dari muatan listrik. Jadi kalau muatannya positif, potensial listriknya positif. Kalau muatannya negatif, maka potensial listriknya negatif ya. Saya rasa jelas ya teman-teman. Nah, kemudian bagaimana kalau misalnya terdapat beberapa buah muatan ya. Ya, katakanlah misalnya kalau terdapat 3 buah muatan, katakanlah ini muatan positif Q1, kemudian ada muatan negatif ya, katakanlah ini Q2, dan muatan positif ya, katakanlah ini Q3. Nah, kita akan menentukan potensial listrik pada sebuah titik ya, yang berjarak katakanlah R1 terhadap muatan Q1, kemudian terhadap muatan Q2 jaraknya adalah R2, dan terhadap muatan Q3 jaraknya adalah R3. Nah, jadi sekarang potensial listrik pada sebuah titik akibat 3 muatan. Bagaimana cara menentukannya? Jadi patokan kita adalah rumus ini ya teman-teman. Jadi V sama dengan 1/4pi epsilon 0 Q per R. Jadi di sini kita bisa tuliskan bahwa V total itu sama dengan V1 tambah V2 tambah V3 ya, karena ini ada 3 buah muatan, berarti V1 tambah V2 tambah V3. Nah, atau sama dengan V1 berarti 1/4pi epsilon 0 Q1 per R1 tambah untuk V2 berarti 1/4pi epsilon 0 Q2 per R2, kemudian tambah 1/4pi epsilon 0 Q3 per R3 ya. Atau di sini kita bisa tuliskan sama dengan 1/4pi epsilon 0, kemudian ini Q1 per R1 tambah Q2 per R2 tambah Q3 per R3 ya. Jadi V totalnya teman-teman
Jadi potensial listrik akibat 3 buah muatan ya pada sebuah titik itu adalah 1/4 pi epsilon 0 kali ya dalam kurung Q1 per R1 tambah Q2 per R2 tambah Q3 per R3. Nah, kalau ada 4 muatan maka cara yang sama kita gunakan ya. Ya, kira-kira seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian di sini kita ingat untuk Q2 itu kan muatannya negatif ya. Nah, maka di sini karena muatan Q2 adalah negatif, yang tanda plus ini kita buat jadi negatif ya. Berarti hasilnya adalah 1/4 pi epsilon 0 Q1 per R1 kurang Q2 per R2 tambah Q3 per R3 ya. Seperti itu teman-teman menentukan potensial listrik pada sebuah titik akibat beberapa muatan ya. Jadi sekali lagi jangan kita lupakan bahwa tanda muatan itu kita ikut sertakan dalam perhitungan ya. Saya rasa cukup jelas ya teman-teman. Dan untuk lebih jelasnya kita akan coba bahas contoh soal. Baik, ini contoh soalnya ya teman-teman. Jadi terdapat 4 buah muatan, masing-masing Q1 sama dengan 12 nanocoulomb, Q2 negatif 24 nanocoulomb, Q3 31 nanocoulomb, dan Q4 17 nanocoulomb dengan posisi seperti pada gambar di bawah ini. Nah, ini gambarnya ya teman-teman. Jadi di sini kita lihat keempat muatan ini itu membentuk persegi ya, bujur sangkar dengan masing-masing muatan itu terdapat pada titik sudut. Jadi tiap-tiap titik sudut dari persegi ini ya teman-teman. Nah, pertanyaannya adalah tentukanlah potensial listrik di titik P akibat keempat muatan ini. Ya, jadi kita akan menentukan potensial listrik di titik P akibat dari keempat muatan ini. Ya, jadi karena ini ada 4 buah muatan, maka kita akan menggunakan rumus. Jadi untuk menentukan potensial listrik di titik P berarti kita akan gunakan Vp sama dengan 1/4 pi epsilon 0, kemudian dalam kurung Q1 per R1 tambah Q2 per R2 tambah Q3 per R3 tambah Q4 per R4 ya. Jadi ini rumus yang akan kita gunakan untuk menentukan potensial di titik P ya. Nah, kemudian di sini teman-teman berarti kita harus tentukan dulu jarak masing-masing muatan terhadap titik P ya. Nah, jadi di sini untuk mendapatkan jarak tiap muatan di titik P, jadi kita tarik garis dari Q2 sampai Q3. Jadi ini garis diagonal ya. Kemudian dari Q1 kita tarik sampai Q4. Nah, jadi kita cari dulu panjang diagonal ini teman-teman. Setelah itu baru kita dapat tentukan jarak tiap muatan dari titik P. Nah, jadi kalau kita lihat panjang diagonal ini, untuk menentukan berapa besar panjang diagonal ini, kita dapat menggunakan rumus Pitagoras ya. Jadi seperti ini ya teman-teman. Kemudian ini kita tahu panjangnya adalah D, ini juga adalah D ya, seperti gambar di atas. Nah, maka untuk menentukan panjang diagonal ini, katakanlah ini S ya, maka S sama dengan akar dari D kuadrat tambah D kuadrat, atau sama dengan akar 2 D kuadrat ya. Jadi panjang diagonal itu sama dengan, nah jadi S sama dengan akar 2 D kuadrat itu sama dengan D akar 2 ya. Jadi panjang dari diagonal ini teman-teman itu adalah D akar 2. Nah, berarti di sini kita peroleh jarak dari tiap-tiap muatan ke titik P itu adalah setengah dari diagonal ini. Nah, berarti jarak dari tiap muatan ke titik P itu semuanya sama ya. Nah, berarti setengah dari diagonal ini adalah 1/2 ya D akar 2 ya. Kemudian jadi jarak muatan Q2 ke titik P itu adalah 1/2 D akar 2 ya. Jadi setengah dari diagonal ini. Begitu juga jarak Q1 terhadap titik P, kemudian Q3 terhadap titik P, dan Q4 terhadap titik P. Jaraknya sama ya teman-teman, yaitu 1/2 D akar 2. Jadi setengah dari panjang diagonal ini. Sehingga untuk menentukan potensial listrik di titik P, jadi Vp
itu sama dengan 1/4 pi epsilon 0. Kemudian dalam kurung ya, kita tahu Q1 nilainya positif ya, berarti 12 nanokolom. Ini 12 nanokolom. Kemudian tambah Q2 ya, Q2 negatif ya teman-teman. Arti di sini untuk Q2-nya itu adalah negatif. Berarti kurang 24 nanokolom. Kemudian kita lihat untuk muatan Q3 positif dan muatan Q4 positif ya. Berarti di sini tambah 31 nanokolom dan tambah 17 nanokolom. Jadi untuk muatan Q3 itu adalah 31 dan Q4 17. Nah, karena jarak dari tiap muatan ini sama, berarti ini dibagi dengan 1/2 D akar 2. Ya, kira-kira seperti itu ya teman-teman. Maka di sini kita peroleh VP sama dengan 1/4 pi epsilon 0. Nah, kemudian jadi 12 nanokolom kurang 24 nanokolom tambah 31 nanokolom dan tambah 17 nanokolom, itu hasilnya adalah 36 nanokolom ya. Jadi 36 nanokolom itu per 1/2 D akar 2 ya. Maka di sini potensial di titik P itu kita dapatkan sama dengan 1/4 pi epsilon 0 kemudian 36 nanokolom. Jadi ini maksudnya 36 kali 10 pangkat negatif 9 ya, kolom ya. Jadi 36 kali 10 pangkat negatif 9 kemudian dibahagi dengan 1/2 D akar 2 ya. Maka dari sini kita peroleh 1/4 pi epsilon 0 72 kali 10 pangkat negatif 9 D akar 2 volt ya. Jadi potensial di titik P akibat dari keempat muatan itu adalah 1/4 pi epsilon 0 kali 72 kali 10 pangkat negatif 9 per D akar 2 volt ya. Seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi begitulah cara menentukan potensial listrik pada sebuah titik akibat beberapa muatan ya. Jadi yang perlu diingat, tanda dari muatan itu harus disertakan dalam perhitungan ya. Nah, seperti ini tanda negatif itu disertakan dalam perhitungan ya. Kira-kira seperti itu teman-teman. Saya rasa mudah untuk dipahami. Mungkin sampai di sini dulu video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai kita bertemu pada video saya yang selanjutnya.